Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para petani pisang dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya mau kasih cara agar budidaya pisang kita dapat tumbuh subur-subur dan bila berbuah pun bisa besar-besar. Ada tahapan-tahapan yang Anda harus pahami dan cermati. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel Petani Pisang dan jangan lupa pula tekan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan info-info yang bermanfaat lainnya dari channel Petani Pisang. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Di Indonesia, pisang menduduki tempat pertama di antara jenis-jenis buah-buahan lainnya, baik dari sisi penyebaran, luas pertanaman, maupun dari sisi produksinya. Namun demikian, secara umum produktivitas pisang yang dikembangkan masyarakat masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 10-15 ton per hari. Padahal potensi produktivitasnya bisa mencapai 35-40 ton per hari. Kesenjangan produktivitas tersebut terutama disebabkan karena teknik budidaya tidak tepat dan tingginya gangguan hama dan penyakit, terutama oleh serangan dua penyakit paling berbahaya dan mematikan, yaitu layu bakteri atau penyakit darah dan penyakit layu fusarium. Peluang pengembangan agrobisnis komoditas pisang masih terbuka luas. Untuk keberhasilan usaha tani pisang, selain penerapan teknologi, penggunaan varietas unggul dan perbaikan varietas harus dilaksanakan. Varietas unggul yang dimaksud adalah varietas yang toleran atau tahan terhadap hama dan penyakit pisang. Tanaman pisang dapat tumbuh di daerah tropis, baik dataran rendah maupun dataran tinggi, dengan ketinggian tidak lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Suhu optimal untuk pertumbuhan adalah 20 derajat Celcius dan suhu maksimum 38 derajat Celcius. Apabila suatu daerah tidak hujan selama 3 bulan berturut-turut, maka tanaman pisang membutuhkan pengairan agar dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha tani pisang adalah tersedianya bibit yang berkualitas, yaitu bibit yang bebas hama dan penyakit, serta sehat. Selain itu jumlahnya harus cukup dan jenis pisangnya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk menyediakan bibit pisang dapat memanfaatkan rumpun pisang yang sehat. Bibit pisang diperoleh dari tunas, anakan, bonggol, dan bibit pisang yang diperbanyak secara tradisional maupun kultur jaringan. Teknologi pembibitan dengan kultur jaringan memerlukan biaya investasi awal yang besar, sehingga pembibitan secara sederhana dipandang masih layak untuk diterapkan. Ada 3 macam cara perbanyakan bibit pisang secara sederhana, yaitu perbanyakan dengan anakan. Bibit ini berasal dari pemisahan anakan untuk langsung ditanam di kebun. Bahan yang baik digunakan adalah anakan pedang dengan tinggi 50-100 cm. Daunnya berbentuk seperti pedang dengan ujung runcing. Anakan rebung dengan ketinggian 24-40 cm kurang baik jika ditanam langsung, karena bonggolnya masih lunak dan belum berdaun sehingga mudah mengalami kekeringan. Sedangkan anakan dewasa dengan tinggi 100 cm terlalu berat dalam pengangkutan dan kurang tahan terhadap cekaman lingkungan karena telah memiliki daun sempurna. Bibit anakan setelah dipisahkan harus langsung ditanam. Jika terlambat akan meningkatkan serangan hama penggerak dan kematian di kebun. Apabila pada saat tanam kekurangan air dalam waktu yang cukup lama, bibit akan layu dan mati bagian batangnya. Tetapi bonggol yang tertimbun dalam tanah masih mampu untuk tumbuh dan memulai pertumbuhannya kembali.
membentuk bonggol baru di atas bonggol yang lama. Untuk menghindari kejadian tersebut, sebelum menanam anakan dipotong 5 cm di atas leher bonggol, dan cara penanamannya ditimbun 5 cm di bawah permukaan tanah. Yang selanjutnya adalah persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman, kemudian siapkan lubang tanam ukuran 50 x 50 cm sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sebelum tanam. Tanah lapisan atas dipisah dengan tanah lapisan bawah. Penutupan lubang dilakukan dengan memasukkan tanah lapisan bawah terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah waktu tanam. Menanam pisang sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan agar terhindar dari kekeringan. Pada awal pertumbuhan dan buah siap dipanen pada saat masuk musim kemarau. Yang berikutnya adalah penanaman. Bila hujan telah turun dengan teratur, lakukan penanaman. Sebaiknya penanaman dilakukan pada sore hari agar bibit mendapatkan udara yang sejuk dan tidak langsung mendapatkan cahaya matahari. Yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan sebaiknya dilakukan 3 bulan sekali agar hasilnya bisa maksimal. Oke, mudah-mudahan pembahasan pada kali ini bisa buat acuan Anda untuk memulai budidaya pisang. Silahkan Anda pahami dan cermati agar dalam memulai bisnis pisang bisa meraup untung yang maksimal. Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel Petani Pisang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.